Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ulfiani. Saya dari kelas 3B. Dengan video ini saya akan menceritakan salah satu kisah atau cerpen yang mengenai judulnya itu adalah Robohnya Surga Kami. Nah, dengan video ini memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni dengan membuat video tentang bercerita. Baik, langsung saja, ini ceritanya. Dikisahkan ada sebuah surau roboh yang dimana sudah tidak berpenghuni. Di suatu ketika, aku yang sebagai percerita berkata, ada seorang kakek-kakek yang tinggal di sana. Lalu setelah itu aku menghampiri kakek-kakek tersebut dan dia sedang mengasah pisau yang begitu tajam. Lalu aku bertanya, pisau ini milik siapa, kek? Kenapa kau sangat sayang sekali dengan pisau itu sampai kamu membelainya begitu sangat lembut? Kata dari aku. Lalu kakek itu menjawab, iya, pisau ini milik Oji Sidik, katanya. Lalu, mengapa kau mengasahkan pisau Oji Sidik? Ya, karena dia menyuruhku, kata si kakek itu. Memang dengan kebaikannya yang sangat amat baik kepada semua orang, kakek ini sangatlah baik, dikenal dengan orang yang sangat baik dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun dari orang lain, hanya saja orang lain berinisiatif untuk memberikannya imbalan seperti uang ataupun lauk pauk. Nah, setelah itu kakek ini sangat dikenal oleh orang lain, sangatlah hebat dan juga baik dan juga taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia kerjakan hanya sholat, mengaji, membaca-baca kitab Al-Qur'an maupun kitab-kitab yang lainnya. Nah, suatu saat kakek ini bertanya kepada aku, sedang apa kau di sini? Apakah ada yang bisa aku bantu? Kata dari kakek itu. Lalu aku berkata, tidak, aku hanya ingin bertanya saja. Kenapa kau bisa sebaik itu kepada orang-orang? Katanya. Tak lain aku seperti ini, kata kakek itu, tak lain aku seperti ini karena aku ingin berbuat baik kepada semua orang dan melakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dari kakek tersebut. Nah, dikisahkan setelah itu ada kehidupan yakni di dalam akhirat. Nah, kakek yang tadi adalah penjaga surau yang tadi adalah salah satu tokoh yang bernama Bab Haji Saleh yang dikisahkan dalam akhirat. Haji Saleh berkata, akhirnya aku akan memasuki surga, katanya. Lalu Haji Saleh sangat berantusias untuk memasuki surga. Demi satu persatu orang yang sudah diberikan tahapan atau ditanyakan oleh Tuhan sudah memasuki porsi sesuai dengan apa imbalan yang ada dia dapatkan dari kehidupan di dunia. Lalu Saleh merasa dirinya memang sangat sempurna atau memang dia selalu berbuat baik, dia selalu beramal, dia selalu beribadah. Jelas dia akan masuki surga dalam perasaan Haji Saleh. Nah, ketika sudah giliran Haji Saleh, dia diseret ke neraka dan dia sangat bertanya-tanya, kenapa Tuhan begitu tidak adil? Kenapa Tuhan menyeretku ke dalam neraka? Kata kakek tersebut. Nah, dan juga kakek-kakek itu melihat sekawanannya yang di neraka, terseret di dalam neraka, itu adalah orang-orang alim menurutnya, yang dimana seperti orang-orang yang sudah naik haji, orang yang sudah beribadah ke Mekah, dan orang-orang yang memang terkenal dengan kebaikannya di dunia. Namun yang menjadi pertanyaan Saleh, kenapa orang-orang tersebut bisa di lingkungan neraka ataupun diseret ke dalam neraka? Nah, sehingga dari kata-kata itu semua orang itu berasumsi bahwa saja sepertinya Tuhan keliru akan apa yang diberikan keputusan kepada kita. Bukannya aku sangat rajin beribadah dan semua orang pun tahu bahwasanya aku tuh rajin beribadah, kata dari kakek tersebut. Nah, lalu sang kakek berprotes kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan yang maha kasih lagi maha penyayang, aku ingin bertanya sedikit kepadamu, kata kakek tersebut. Dan kakek pun
diikuti oleh segerombolan teman-temannya yang dari neraka, yang merasa dirinya tuh tidak pantas berada di neraka melainkan dari surga. Nah, setelah itu kakek tersebut merasa sangat tersinggung akan keputusan dari Tuhan, sehingga dia bertanya, "Ya Tuhan, ya Tuhanku yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang, kenapa kau menyeretku ke dalam neraka?" Lalu setelah itu dia merasa dirinya itu tidak adil dengan semuanya, rasanya tidak adil. Jadi dia bertanya kepada Tuhan, "Kenapa aku bisa di neraka Tuhan? Bukankah aku sangat tunduk kepadamu? Aku mengerjakan semua yang kau suruh Tuhan. Aku sholat, aku beribadah, aku membaca kitab-kitabmu setiap hari. Sampai aku itu merasa diri aku itu sudah sangat sepenuhnya berpatuh kepada dirimu," kata dari kakek tersebut. Lalu Tuhan berkata, "Hanya itu. Lalu aku juga bersedekah ataupun aku berbuat baik kepada semua orang," kata kakek tersebut. Lalu Tuhan menjawab, "Hanya itu." "Lalu apalagi Tuhan?" "Hanya itu yang kamu ceritakan," sahut Tuhan. "Ceritakan semuanya, apakah hanya itu yang kamu bisa ceritakan?" "Iya, aku sudah menceritakan semuanya kepada dirimu Tuhan," kata kakek tersebut. Lalu Sang Tuhan berkata, "Apakah ada hal lain yang membuat kamu lupa akan kewajibanmu?" Katanya, "Iya, aku beribadah kepadamu sampai aku tidak pernah terfokuskan kepada orang lain, yaitu mengingat dirimu saja, sampai aku sangat mencintai dirimu," katanya. "Hanya itu lagi. Aku bingung Tuhan, harus yang mana lagi aku ceritakan," katanya. Lalu Tuhan berkata, "Apa ada hal yang kamu lupakan?" kata Tuhan kepada sang kakek tersebut. Lalu kakek tersebut berkata, "Aku sangat mengingat dirimu, hanya dirimu yang kuingat, dan sampai aku melupakan anak dan istriku, bahkan semua hartaku itu tidak ada," katanya. Lalu Tuhan berkata, "Apakah kau lupa? Di mana tempat tinggalmu?" kata Tuhan kepada kakek tersebut. Lalu dia menyaut, "Aku tinggal di Indonesia." Lalu Tuhan berkata, "Indonesia yang sangat subur itu, tanahnya yang sangat gembur dan bisa menghasilkan semuanya," katanya. Lalu kakek menjawabnya dengan kata, "Ya, itu benar sekali Tuhan, itulah tanah airku, Indonesia." "Lalu apa yang kau lakukan di sana?" "Aku di sana hanya beribadah saja." Lalu Tuhan mengelaknya dengan berkata, "Aku sudah menciptakanmu dunia, bumi, yaitu tanah air yang subur dan makmur. Kenapa kau tidak mempergunakan itu? Kenapa kau sampai membiarkan anak dan istrimu itu terlantar seperti itu? Apakah itu kurang bagimu?" kata dari Tuhan tersebut. Lalu kakek menjawab, "Tidak Tuhan, bukan seperti itu. Hanya saja aku ingin untuk berfokus beribadah kepadamu." Nah, lalu Tuhan menjawab, "Untuk apa aku menciptakannya kalau kamu tidak menikmatinya? Jangan kamu berfokus kepada sesuatu yang memang dengan pemikiranmu yang paling utama," kata Tuhan. Lalu kakek menjawab, "Karena aku itu adalah rasa cinta kepadamu itu melebihi dari segalanya," kata dari kakek itu. Setelah itu Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengejar sesuatu yang memang belum pasti. Belum tentu kamu mengerjakan ibadah sekuat mungkin, namun jika kamu melantarkan anak dan istrimu sampai dia kelaparan tidak makan, untuk apa kau melakukan ibadah?" kata dari Tuhan. Jadi apakah aku salah Tuhan jika aku hanya beribadah kepadamu saja? Kamu berpikir seolah-olah dengan ibadah adalah sesuatu yang paling segalanya, tapi kamu sampai lupa kewajibanmu apa sebagai kepala rumah tangga, di mana kamu harus menghidupi anak-anak dan juga istri kamu. Itu adalah salah satu ibadah juga bagi kita manusia. Nah, jadi itulah alasan kenapa Haji Saleh masuk neraka setelah ia tahu apa kesalahannya yang sudah diberikan kepadanya dari Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa bahwasannya ternyata aku salah. Ternyata beribadah saja tidak cukup, melainkan kita harus menyetarakan dunia maupun nilai akhirat. Nah, setelah itu
pesan moral yang dapat kita ambil, beribadah kepada Tuhan itu sangat boleh, sangat disarankan. Dan juga beribadah ataupun berbagi sesama manusia itu boleh. Tapi jangan kita menyampingkan kewajiban kita maupun menyetarakan antara dunia maupun akhirat. Karena dunia ini diciptakan untuk dinikmati, dan akhirat juga maupun surga ataupun neraka diciptakan untuk kita seberapa besar amal kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mungkin dari cerita tersebut ada banyak sekali manfaat atau pesan-pesan yang dapat kita dapatkan atau pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran tersebut, sehingga kita sebagai manusia harus tidak serakah akan tentang akhirat, melainkan kita juga menikmati namanya kenikmatan dunia. Sekian dari saya, Anissa Alfiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.